Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 ingin mempresentasikan tugas imunologi. Perkenalkan, saya Intan Zahro Nuryanto dengan MPM 39. Dan teman saya, Perkenalkan, saya Desi Nur Anggraini dengan NPM 005. Perkenalkan, nama saya Indah Sari Sugani dengan NPM 232205011. selamat menyaksikan presentasi kita. Pendahuluan, diabetes adalah penyakit metabolit yang ditandai dengan hiperglikemia, ditandai dengan gejala seperti sering haus, lapar, buang air kecil, gangguan penglihatan, dan perubahan berat badan. Peningkatan tajam kasus diabetes secara global dipicu oleh pola makan tinggi, tinggi kalori, dan gaya hidup kurang gerak, menjadikan kondisi ini sebagai masalah kesehatan masyarakat yang meluas. Menurut statistik WHO 2016, 422 juta orang menderita diabetes pada 2014, dan peningkatannya bahkan lebih cepat terjadi di daerah yang relatif terbelakang. Penyakit ini umumnya terbagi menjadi tipe 1 dan tipe 2, diabetes gestasional, dan jenis spesifik lainnya. Sebagai penyakit kronis, diabetes secara bertahap merusak organ vital seperti jantung, pembuluh darah, mata, saraf, dan sistem muskulos muskuloskeletal, menjadikannya penyebab utama gagal ginjal dan kebutaan. Meskipun pengobatan konvensional melibatkan suntikan insulin, agen ke, agen hipoglikemi oral, dan pengelolaan gaya hidup. Masalah kepatuhan pengobatan yang buruk, akses terbatas, serta efek samping dan resistensi terhadap obat-obatan barat telah mendorong banyak pasien untuk mencari alternatif yang efektif seperti tanaman alami dari pengobatan tradisional, Ayurveda India, Afrika, Kampo Jepang, dan herbal Tiongkok. Next. Selanjutnya, tinjauan umum Mamordica carantia L atau pare. Tanaman multifungsi pare adalah tanaman merambat tahunan dari keluarga Cucurbitaceae asli India Timur. Populer karena berbagai manfaatnya meskipun rasanya pahit. Yang pertama ada kandungan fitokimia, mengandung saponin, polisakarida, triterpen, protein, vitamin, mineral, flavonoid, dan steroid. Yang kedua ada aktivitas biologis luas. Dikonfirmasi memiliki sifat antioksidan, hipoglikemik, antitumor, antibakteri, antiinflamasi, dan antiobesitas. Pare memainkan peran penting dalam pengobatan tradisional di Asia dan Afrika. Bentuk dosis umum meliputi jus buah, bubuk kering, buah utuh, atau kapsul. Yang pertama ada jus buah, bentuk yang paling sering dikonsumsi langsung. Yang kedua ada bubuk kering, digunakan sebagai bahan tambahan makanan atau dikemas dalam kapsul. Yang ketiga ada buah utuh, dikonsumsi sebagai sayuran atau diolah dalam masakan. Yang terakhir ada kapsul, bentuk modern untuk mempermudah konsumsi dosis terstandarisasi. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Kemudian ada efek dan mekanisme antidiabetes Momordika carantia. Momordika carantia mengandung senyawa aktif seperti karatin, polipeptida P, dan momordikilin yang berperan dalam mengendalikan kadar gula darah. Kemudian meningkatkan sensitivitas insulin melalui peningkatan ekskresi GLUT4 di otot dan IRS1 di hati, IRSI di hati, serta aktivasi jalur sinyal insulin dan AMPK, menghambat penyerapan glukosa di usus dengan menghambat enzim A-amilase dan A-glukosidase, kemudian memacu produksi insulin dengan merangsang sel B, pankreas, dan meningkatkan cadangan glikogen di hati. Kemudian menekan pembentukan glukosa baru di hati dengan mengurangi aktivitas enzim gluconeogenesis. Kemudian memiliki efek antioksidan dan antiinflamasi yang membantu mengurangi kerusakan
akibat hiperglikemia. Kemudian ada uji klinis. Uji klinis pare menunjukkan bahwa penggunaan ekstrak pare umumnya dengan dosis 1000 sampai 2000 mg per hari selama 4 minggu hingga 3 bulan memberikan efek hipoglikemik yang signifikan pada pasien DM tipe 2, ditandai dengan penurunan kadar glukosa darah puasa FPG dan penurunan kadar HbA1c, indikator kontrol gula darah jangka panjang. Efek pare ini bahkan dilaporkan sebanding dengan dosis rendah metformin pada beberapa studi, menegaskan perannya dalam manajemen glikemik. Selain itu, pare juga memberikan manfaat metabolik tambahan, termasuk penurunan kolesterol total dan kolesterol LDL, memperbaiki profil lipid, serta peningkatan sensitivitas insulin, yang semuanya berkontribusi pada penggunaan risiko komplikasi kardiovaskular. Secara keseluruhan, uji klinis menyebutkan bahwa pare aman dan ditoleransi dengan baik oleh pasien, dengan efek samping yang minimal dan terbatas pada gangguan gastrointestinal ringan, memposisikannya sebagai terapi komplementer yang menjanjikan untuk diabetes. Next. Kemudian ada efek pada komplikasi diabetes. Yang pertama, komplikasi mikrovaskular. Komplikasi yang melibatkan pembuluh darah kecil seperti nefropati diabetik, kerusakan ginjal, senyawa dari pare, saponin, dan polisakarida atau MCP, menunjukkan sifat pelindung ginjal renoprotektif dengan meningkatkan kadar asam urat dan kreatinin serta meningkatkan kapasitas antioksidan. Kemudian ada retinopati diabetik, kerusakan mata. Ekstrak pare dapat mengurangi apoptosis, kematian sel ganglion retina pada tikus T2DM dengan meregulasi ekspresi mRNA dan protein BAX atau BCL2. Yang kedua ada komplikasi makrovaskular. Komplikasi yang melibatkan pembuluh darah besar seperti penyakit kardiovaskular, yaitu ada dislipidemia dan aterosklerosis. Serbuk pare kering beku dapat mengoptimalkan parameter lipid, dan ekstraknya memiliki aktivitas hipolidemik, menurunkan lipid atau lemak. Hal ini mengindikasikan potensi antiterosklerosis, mencegah penyempitan pembuluh darah. Kemudian ada kerusakan jantung, kardiomiopati diabetik. Ekstrak pare dapat meningkatkan fungsi jantung, mengurangi zona infak pasca iskemik atau reperfusi, dan digunakan untuk mengobati fibrosis jantung terkait diabetes. Kemudian ada tekanan darah tinggi. Polisakarida dari pare memiliki sifat penghambat angiotensin conversing enzim ACE yang kuat, yang menunjukkan potensi untuk mengatasi berbagai komplikasi kardiovaskular. Yang selanjutnya adalah efek samping dan toksisitas. Meskipun pare umumnya dianggap aman bila dikonsumsi dalam jumlah makanan, penggunaannya terutama dalam dosis tinggi sebagai obat dapat menimbulkan beberapa efek samping dan perlu diperhatikan potensi toksisitasnya. Efek samping yang paling umum dilaporkan meliputi ketidaknyamanan lambung usus seperti sakit perut ringan dan diare, sementara pada individu yang sensitif dapat memicu reaksi alergi. Selain itu, pare berpotensi menyebabkan hipoglikemia berlebihan atau gula darah terlalu rendah jika digunakan bersamaan dengan obat diabetes lainnya, serta dapat berinteraksi dengan enzim hati yang memetabolisme obat, mempengaruhi efektivitas pengobatan lain. Dalam kasus yang ekstrim, biji pare khususnya mengandung alkaloid toksik atau vicin yang dapat menyebabkan vasim atau anemia hemolitik akut pada individu dengan defisiensi G6PD, sehingga penggunaan pare harus dilakukan dengan hati-hati terutama pada kelompok toksisitas tinggi. Selanjutnya kesimpulan. Pare atau Momordisa
Sarantia adalah tanaman multifungsi yang penting dalam pengobatan tradisional, terutama karena kandungan fitokimianya yang kaya seperti saponin, triterpen, dan flavonoid. Kekuatan pare terletak pada aktivitas biologisnya yang luas, terutama sebagai agen hipoglikemik yang efektif dalam manajemen gula darah. Namun penting untuk diingat bahwa penggunaan pare khususnya dalam bentuk dosis tinggi memerlukan kehati-hatian karena potensi efek sampingnya termasuk gangguan pencernaan, resiko hipoglikemia berlebihan saat dikombinasi dengan obat diabetes, dan potensi toksisitas biji pada aktivitas pada individu dengan defisiensi G6PD. Oleh karena itu, pare menjanjikan sebagai terapi pelengkap, tetapi penggunaannya harus dimonitor dan diimbangi dengan saran medis. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.